Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Kurniawan. Saya mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Video yang saya buat ini guna untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Wiwin Kusuma Atmaja Putra. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sosial budaya maritim. Sebelumnya, apakah teman-teman sekalian sudah tahu mengenai sosial budaya maritim? Jika teman-teman sekalian belum tahu, mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Sosial budaya maritim Indonesia. Indonesia terkenal dengan negara yang luas akan lautan daripada daratannya. Indonesia adalah negara berbentuk kepulauan dengan wilayah yang luas terbentang dari Aceh sampai Papua. Kondisi komunitas masyarakat di masing-masing wilayah sangatlah beragam. Zen 2000 telah menguraikan secara jelas makna Indonesia sebagai benua maritim atau benua maritim Indonesia, yang disingkat dengan BMI. Secara fisik, BMI ini merupakan satu kesatuan antara darat, laut, dan udara, yang bercirikan benua, ditinjau dari sudut pandang iklim, cuaca, keadaan airnya, tatanan kerak bumi, keragaman biota, serta tatanan sosial budayanya. Dalam masyarakat maritim, termasuk di Indonesia, telah tumbuh berbagai sektor dan subsektor ekonomi kemaritiman yang memunculkan segmen-segmen atau kategori-kategori sosial seperti pertambangan pekerja industri, pengelola dan karyawan wisata, marinir, akademisi, birokrat, dan lain-lain. Tumbuh kembangnya sektor-sektor ekonomi dan jasa dengan segmen-segmen masyarakat maritim tersebut memerlukan dan diikuti dengan perkembangan dan perubahan-perubahan kelembagaannya menjadi wadah dan regulasinya. Tumbuhnya sektor-sektor ekonomi baru dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi ini, terutama perikanan dan pelayaran. Selanjutnya, kebudayaan maritim. Karena sistem nilai budaya merupakan pedoman atau acuan bagi sistem sosial dan sistem teknologi, maka dalam rangka pengembangan atau pembangunan kebudayaan maritim ke depan tentu tepatnya dimulai dari sistem nilai budaya maritim itu sendiri. Dengan terbangunnya sistem nilai budaya maritim yang ideal dan pragmatis, maka pembangunan dimensi kehidupan bermasyarakat dan teknologinya akan terarahkan dan terkendali dengan baik dalam konteks kristalisasi nilai dan moral budaya maritim yang mengakar dan rekayasa baru individu atau kelompok potensial dari segmen-segmen masyarakat pemangku kepentingan, termasuk dalam segmen-segmen stakeholders yang kreatif dan inovatif dalam merekayasa unsur-unsur budaya maritim yang baru, yang ideal, pragmatis, dan aplikatif. Sistem nilai budaya, sikap kolektivitas, dan perilaku budaya kemaritiman tersebut tumbuh berkembang sebagai reproduksi dari pengalaman berinteraksi dengan laut, pekerjaan berat dan rumit, ancaman bahaya dan ketidakmenentuan, lingkungan sosial budaya masyarakat, pengguna sumber daya, dan jasa laut yang lain. Nah, selanjutnya ada aspek sosial maritim. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang secara otomatis saling membutuhkan satu sama lain. Nah, begitupun dengan masyarakat maritim yang saling membutuhkan interaksi. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan sosial masyarakat maritim mengalami perubahan pula. Kontak sosial akan berdampak positif jika mengarah pada suatu kerjasama dan dapat bersifat negatif jika mengarah pada konflik. Yang inilah menjadi tantangan masyarakat maritim modern saat ini. Seperti yang diberitakan akhir-akhir ini, media informasi bahwa terjadi konflik antara nelayan di laut. Hal itu menunjukkan hal negatif dalam aspek sosial masyarakat maritim. Selain daripada itu, adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat maritim, yang artinya adanya tingkatan-tingkatan masyarakat, mulai dari tingkatan kaya, menengah, dan miskin. Khususnya pada masyarakat pesisir, mayoritas berada pada tingkatan paling rendah atau disebut dengan miskin. Padahal awal mulanya ada masyarakat maritim adalah dari masyarakat pesisir terlebih dahulu.
Masalah sosial budaya maritim terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu eksploitasi sumber daya laut. Kelangkaan sumber daya memang telah menjadi isu global. Ketika sumber daya ikan dunia hanya tinggal 4% yang belum dieksploitasi, 21% dieksploitasi pada tingkat sedang, 65% dieksploitasi pada tingkat penuh, sedangkan yang 9% rusak dan tidak lebih dari 1% yang pulih. Perikanan Indonesia juga sedang mengalami nasib yang serupa. Secara nasional, hasil pengkajian stok oleh Pusat Riset Perikanan Tangkap dan Pusat Penelitian Oseanologi tahun 2001 menunjukkan bahwa 65% sumber daya dieksploitasi secara penuh atau berlebihan, dan sumber daya ikan di kawasan barat mendapat tekanan yang paling berat. Dari aspek produksi, pertumbuhan yang tinggi terjadi pada dekade 1970-an, akibat pesatnya laju motorisasi perikanan yang mencapai lebih dari 10% per tahun. Sayangnya, motorisasi ini menghasilkan dualisme industri perikanan. Keberpihakan berlebihan pada perikanan skala besar melahirkan berbagai konflik dan menjadi catatan buruk pengelolaan perikanan Indonesia. Masalah yang kedua yaitu adalah konflik antar penduduk, terlebih lagi nelayan. Konflik yang paling sering terjadi yaitu adalah akibat perebutan, yaitu fishing ground, yang bisa terjadi antar kelas nelayan maupun interkelas nelayan. Ini juga bisa terjadi antara nelayan dengan pihak non-nelayan, seperti antara nelayan dengan pelaku usaha lain, seperti aquacultur, wisata, pertambangan, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu masalah lain. Kondisi cuaca yang kurang bersahabat dan tidak pasti juga akibat pemanasan global, cuaca ekstrim, kerusakan lingkungan laut akibat perkembangan industri besar, berupa pembuangan limbah dari proses industrialisasi yang ada di sekitar laut, juga menjadikan nelayan semakin terjepit. Belum lagi soal harga bahan bakar minyak solar yang mahal, kadang membuat frustasi para nelayan, karena mereka sangat sulit untuk membeli di SPBU terdekat jika tidak mempunyai kartu nelayan atau identitas yang menyebut dirinya bahwa benar-benar nelayan. Selanjutnya yaitu mengenai pentingnya sosial dan budaya dalam maritim. Yang pertama, sosial. Dalam bidang sosial, maritim mempunyai fungsi sebagai media pemersatu yang menumbuhkan dan mempererat ikatan batin sebagai satu bangsa antara penduduk pulau yang satu dengan yang lainnya. Dalam bidang ekonomi, maritim memiliki fungsi sebagai sumber ekonomi yang mampu menghasilkan kekayaan bagi negara. Yang kedua yaitu budaya. Dalam bidang budaya, maritim memiliki fungsi sebagai landasan bagi berkembangnya kebudayaan dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat. Dalam bidang politik, budaya memiliki fungsi sebagai media pertahanan dan sekaligus sabuk pengaman terhadap serangan dari luar. Baiklah, berdasarkan materi-materi yang telah dipaparkan tadi, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa unsur-unsur kebudayaan meliputi semua kebudayaan yang ada di dunia, baik yang kecil, sedang, besar, maupun yang kompleks. Menurut konsep Molinowski, kebudayaan di dunia ini mempunyai 7 unsur universal, yaitu bahasa, sistem, teknologi, sistem mata pencarian, organisasi sosial, sistem pengetahuan religi, dan kesenian. Seluruh unsur itu saling terkait antara yang satu dengan yang lain, dan tidak bisa dipisahkan, yang membentuk satu kesatuan menyeluruh atau holistik. Baiklah teman-teman sekalian, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.